Baik adik-adik, jumpa lagi di mata kuliah anatomi fisiologi. Hari ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kelenjar endokrin. Kemarin di RPS ada pembahasan materi tentang hormon-hormon reproduksi. Nah, dalam pembahasan hormon ini tentu kita tidak bisa lepaskan dari apa yang disebut dengan kelenjar endokrin. Mohon disiapkan catatannya, dicatat hal-hal yang memang penting gitu ya. Yang pertama, saya akan menunjukkan posisi-posisi di mana letak kelenjar endokrin itu berada. Ya, posisi yang pertama adalah kelenjar endokrin, silahkan bisa sambil ditulis, berada di hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar endokrin maksud saya. Kemudian kelenjar endokrin yang selanjutnya adalah kelenjar pituitari atau bisa disebut dengan hipofisis. Kemudian kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan juga yang terakhir testis. Ya, tentu ovarium dan testis ini tidak berada di satu individu ya. Secara normal dia berada di dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, ini adalah komponen kelenjar endokrin yang berada dalam tubuh kita. Nah, kita ingin tahu dulu apa sih yang disebut dengan kelenjar endokrin itu. Kelenjar endokrin itu adalah organ yang memproduksi cairan, dan cairannya itu disebut dengan hormon, gitu ya. Jadi cairan tubuh itu kan banyak ya, ada cairan lambung, kemudian ada cairan ludah, kemudian ada mukosa yang ada di saluran pernafasan dan lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik menjumpai sebuah istilah yang disebut dengan hormon, maka kita harus mulai untuk memfokuskan pemikiran kita bahwa itu adalah kelenjar endokrin. Oke. Nah, di dalam tubuh manusia ini telah diidentifikasi banyak sekali ya jenis-jenis hormon ya. Dari 40 sampai 50 jenis hormon yang ada dalam tubuh manusia. Nah, kita lihat nih karakteristiknya. Yang di sebelah kiri ini adalah kelenjar eksokrin, yang di sebelah kanan adalah kelenjar endokrin. Nah, yang berwarna merah muda itu adalah sel epitel ya. Sel epitel, kemudian yang berwarna hitam itu adalah inti dari sel epitel. Nah, kita lihat perbedaannya, karakteristiknya. Endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran. Sedangkan eksokrin adalah kelenjar kelenjar yang dia memiliki saluran. Saya akan praktikumkan sederhana. Coba adik-adik dipersiapkan telapak tangannya. Nah, sudah. Kemudian dibalik, lihat punggung tangan Anda. Lihat punggung tangan Anda sudah semua. Nah, adik-adik lihat ada lubang-lubang kecil-kecil ya. Kalau pada laki-laki dia biasanya lebih terlihat gitu ya. Lubang itu lebih masif gitu ya. Nah, lubang kecil-kecil di punggung tangan Anda itu adalah saluran untuk sebagai tempat keluarnya keringat. Nah, itu adalah contoh kelenjar eksokrin. Dia punya saluran. Jadi apa yang diproduksi dalam kelenjar eksokrin tersebut dikeluarkan melalui saluran. Salah satu contohnya itu tadi, tempat saluran keluarnya keringat.
Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah disebut dengan kelenjar endokrin yang kita bahas sekarang. Jadi kelenjar endokrin ini memproduksi cairan yang disebut dengan hormon. Nah, bagaimana hormon ini dikeluarkan? Dia tidak memiliki saluran, jadi produk dari kelenjar endokrin itu dikeluarkan melalui mekanisme dari sel ke sel, gitu ya. Jadi mulai dari bagian terdalam kelenjar endokrin, kemudian produk itu akan masuk ke dalam sel, kemudian dari sel yang paling dekat kemudian dia akan masuk lagi ke sel yang lebih di permukaan, terus dia sampai keluar menemui pembuluh darah. Jadi hormon itu terdeteksinya di pembuluh darah, ya. Hormon terdeteksinya di pembuluh darah. Jadi karena apa? Karena kelenjar endokrin dia tidak memiliki saluran, sehingga sekali lagi hormon atau produk dari kelenjar endokrin tersebut dari produsennya dia ditransfer dari sel ke sel, dari sel yang terdalam, kemudian sel yang lebih di permukaan, kemudian di permukaan lagi sampai ketemu pembuluh darah kapiler. Nah, disitulah nanti hormon itu akan terlarut dalam darah dan kemudian akan bekerja pada sel-sel target, gitu ya. Oke, ini tadi ya posisi dari kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Nah, apa saja aktivitas yang diatur oleh kelenjar endokrin? Ini banyak sekali. Ya, ada sistem reproduksi dan laktasi. Termasuk sistem reproduksi ini termasuk puberitas, ya. Jadi puberitas itu terjadi ketika terjadinya peningkatan hormon testosteron, kemudian estrogen, ya, testosteron, semuanya meningkat dalam posisi yang bisa menggerakkan produksi sperma jika itu pada laki-laki, atau dia hormon itu meningkat tajam sampai dengan volume itu mempengaruhi terjadinya berputarnya siklus pematangan sel telur seperti yang saya jelaskan di sistem reproduksi kemarin. Termasuk laktasi. Sistem kekebalan itu juga diatur oleh aktivitas hormonal, keseimbangan asam basa, keseimbangan volume cairan ekstra intraseluler. Jadi sel itu tidak boleh terlalu banyak mengandung cairan dan juga tidak boleh kekurangan cairan. Ini semua diatur oleh mekanisme kerja sistem endokrin. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak ini berkaitan dengan pencernaan. Ada juga peran kelenjar endokrin dalam pencernaan ini. Digesti, absorpsi, distribusi nutrisi, tekanan darah, kemudian tahanan tekanan dan adaptasi lingkungan. Jadi fungsinya sangat-sangat banyak dan penting dalam proses fisiologis manusia. Sehingga jika terjadi kekurangan atau kelebihan produksi hormon tertentu oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan dampak berupa gangguan kesehatan secara umum begitu. Nah, kelenjar endokrin ini terdiri dari sel sekretori. Sel sekretori itu adalah sel yang sekret, artinya dia memiliki kemampuan mengeluarkan cairan dan dikelilingi banyak kapiler dan ditopang oleh jaringan ikat. Nah, kita lihat nih. Jadi modal definisinya di sini nih. Selnya sekretori, dia banyak mengeluarkan cairan, yaitu hormon itu tadi. Kemudian dikelilingi oleh banyak kapiler. Mengapa? Ya karena transportasi dari kelenjar endokrin ini berbeda dengan eksokrin. Kalau eksokrin dia memiliki saluran. Contohnya adalah asam lambung misalnya. Asam lambung yang ada di lambung ketika kita mencerna makanan itu dia memiliki saluran. Jadi asam lambung itu keluar melalui saluran itu, gitu ya. Nah, itu yang eksokrin gitu ya. Kalau yang endokrin ya dia misalnya kelenjar adrenalin yang di atas ginjal tempatnya yang berfungsi mengatur denyut jantung. Dia nggak punya saluran, jadi ketika produk hormonnya disebut hormon adrenalin itu diproduksi, maka dia akan masuk jalur transportasinya di kapiler-kapiler darah. Oleh karena itu dia banyak, kelenjar endokrin itu banyak dikelilingi kapiler darah.
dan ditopang oleh jaringan ikat. Jadi dia berada terikat pada jaringan penyangga yang disebut dengan jaringan ikat. Nah, produk dari hormon endokrin itu disebut dengan produk dari kelenjar endokrin itu disebut dengan hormon. Disebut dengan hormon. Hormon itu apa? Yaitu senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke peredaran darah, ya. Kenapa di peredaran darah? Sekali lagi karena jalur transportasinya melalui kapiler untuk mempengaruhi jaringan spesifik. Yang tidak melalui kapiler apa, Pak? Eksokrin, ya. Eksokrin tidak melalui kapiler. Contohnya keringat, ya. Keringat Anda keluar dari pori-pori itu langsung ke lingkungan, ya, tidak masuk ke pembuluh darah. Oke. Nah, hormon itu adalah berupa protein, ya, asam amino dia, protein. Jadi hormon itu adalah produk protein, berarti dia dihasilkan dari proses yang disebut dengan sintesis protein. Nanti kalau adik belajar biologi molekuler, dia akan belajar sintesis protein, bagaimana protein itu dibuat dalam tubuh kita, dan hormon itu adalah salah satu produk yang berupa protein, ya. Polipeptida ini adalah protein yang sederhana dan peptida dia protein yang lebih sederhana. Ya, ini yang pertama. Hormon juga bisa berupa senyawa lemak, ya, disebut dengan lipid yang disintesis dari kolesterol, ya. Jadi kita mengkonsumsi kolesterol ini bisa disintesis sebagai bahan baku untuk pembuatan hormon dalam tubuh kita. Contoh hormon yang berbahan steroid atau senyawa lipid ini adalah ini dia hormon-hormon yang diproduksi ovarium, testis, testosteron, plasenta, estrogen, progesteron, aldosteron, kortisol, dan bagian luar kelenjar adrenal. Nah, ini memproduksi hormon yang berupa steroid, ya, gitu ya, atau turunan lemak. Oke, ini materi yang slide terakhir dalam pertemuan kali ini. Berbagai gangguan sistem fisiologi yang dipicu oleh hormon itu disebabkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon yang diproduksi. Oke, sekarang tugasnya, ya. Tugasnya adalah silakan adik-adik menuliskan kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh, gitu ya, tubuh kita. Kemudian adik-adik bentuknya adalah tabel, ya. Jadi tabel kolom pertama dia kelenjar endokrin, misalnya hipotalamus, itu ya. Nah, kemudian di sebelah kolom kedua itu jenis hormon apa yang diproduksi di hipotalamus itu, ya. Misalnya testis, itu ya, kelenjar endokrin testis, hormon apa saja yang diproduksi oleh kelenjar endokrin testis. Nah, itu ditulis di identifikasi, ya. Kemudian di kolom yang ketiga itu adalah fungsinya, ya, fungsi hormon tersebut apa, jelaskan secara singkat. Yang saya minta adalah sintesis dari adik-adik membaca artikel yang berkaitan dengan hormon endokrin ini, bukan copy paste, ya. Kalau copy paste saya yakin akan banyak sekali, maksudnya akan berlembar-lembar Anda membuat tugas ini. Tapi Anda sintesis, Anda baca, kemudian Anda pahami, kemudian Anda tuliskan kembali uraian singkatnya fungsi dari masing-masing hormon tersebut. Mungkin itu adik-adik materi kali ini. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih.